Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai deret bilangan kompleks. Deret kompleks atau deret bilangan kompleks merupakan penjumlahan suku-suku barisan kompleks yang suku-sukunya didefinisikan sebagai berikut. S1 sama dengan Z1, S2 sama dengan Z1 ditambah Z2, S3 sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3, sampai Sn sama dengan Z1 ditambah Z2 tambah Z3 sampai dengan ditambah dengan Zn. Dapat dinyatakan pula dengan bentuk limit n mendekati tak hingga Sn sama dengan sigma n sama dengan 1 sama dengan tak hingga Zn. Nah, ini adalah deret bilangan kompleks ya simbolnya. Nah, ini merupakan deret bilangan kompleks. Ada teorema yang harus diketahui untuk nanti uji kekonvergensian. Jadi, jika suatu deret sigma Zn konvergen, maka limitnya itu adalah Zn sama dengan 0. Jika Zn-nya tidak sama dengan 0, maka deret sigma Zn-nya adalah divergen. Jadi ada beberapa uji konvergensi dalam deret bilangan kompleks, sama kayak dengan baris bilangan kompleks. Untuk mengujinya, yang pertama ada dengan namanya uji rasio. Uji rasio ini andaikan sigma Zn adalah deret yang suku-sukunya tak negatif, dan andaikan bahwa limit n mendekati tak hingga dengan Zn ditambah 1 dibagi dengan Zn sama dengan rho. Maka jika rho-nya kurang dari 1 disebut dengan deret konvergen. Jika rho-nya lebih besar dari 1 disebut deret divergen. Jika rho-nya sama dengan 1, maka deret mungkin konvergen atau divergen. Jika kejadian seperti ini, maka nanti harus dicari dengan uji yang lain. Selanjutnya ada yang namanya uji deret berganti tanda. Uji deret berganti tanda itu bentuknya adalah sigma dalam kurung negatif 1 pangkat n kali Zn dengan Zn-nya lebih besar sama dengan 0. Dan diandaikan pula jika limit Zn dengan n mendekati tak hingganya sama dengan 0 dan Zn plus 1 kurang dari sama dengan Zn, untuk setiap n yang lebih besar dari suatu bilangan bulat m tertentu, maka deret tersebut konvergen. Jadi untuk uji deret berganti tanda, kita harus memenuhi syarat dua ini ya. Limit Zn dengan n mendekati tak hingga sama dengan 0 dan Zn plus 1 harus kurang dari sama dengan Zn. Maka nanti deretnya itu disebut deret konvergen. Oke, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada 3 soal. Kita akan menguji kekonvergenannya, apakah termasuk konvergen atau divergen dari masing-masing soal ini. Ya, baik, untuk yang nomor 1, soalnya adalah sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga 2 ditambah i pangkat n dibagi dengan n faktorial. Kita akan coba gunakan dulu dengan uji rasio, di mana rumusnya itu adalah rho sama dengan limit n mendekati tak hingga Zn ditambah 1 dibagi dengan Zn. Lalu kita akan dapatkan seperti ini. Untuk Zn plus 1,
Dari soal ini kita tinggal masukkan aja 2 ditambah I pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 faktorial. Ya, gitu untuk cara dapat Zn plus 1. Dibagi dengan Zn. Ini Zn adalah soalnya. Jadi tinggal dimasukkan aja ke sini. Untuk ini juga bisa ditulis dalam bentuk perkalian, di mana 2 ditambah I pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 faktorial dikali dengan N faktorial dibagi dengan 2 ditambah I pangkat N. Selanjutnya, kita kelompokkan ya. Jadi pembagiannya itu supaya mudah nanti disederhanakan, 2 ditambah I pangkat N plus 1 dibagi dengan 2 ditambah I pangkat N. Jadi ini didapat dari sini ya. Nah, jadi ini kita bertukar posisi dengan N plus 1 faktorial dengan ini. Supaya nanti bilangan pokoknya itu 2 ditambah I sama gitu ya, dan 2 ditambah I juga ini. Nah, selanjutnya ini kan bilangan pokoknya sama ya. Nah, bilangan pokoknya sama. Ini bisa dibagikan pangkatnya itu. Jadi N plus 1. Maksud saya ini bisa dikurangkan. Pangkatnya yang N plus 1 dikurangkan dengan N. Pangkat yang bawah. Jadi nanti hasilnya adalah limit N mendekati hingga 2 ditambah I dikali dengan N faktorial dibagi dengan N plus 1 dikali dengan N faktorial. Nah, ini diuraikan. Diuraikan menjadi N plus 1 dikali dengan N faktorial. Kalau misalkan di sininya N plus 2, maka diuraikannya menjadi N plus 1 dikali dengan N plus 2 dikali dengan N plus 1 dikali dengan N faktorial. Ini tujuannya supaya ini nanti bisa dicoret. Nah, gitu. Nanti didapat terus sama dengan limit N mendekati hingga 2 ditambah I dikali dengan 1 dibagi dengan N plus 1. Lalu ini dikalikan ke sini. Jadi bentuknya adalah lim N mendekati hingga 2 ditambah I dibagi N plus 1. Nah, bentuk ini kita selesaikan seperti limit N mendekati hingga ya. Ini sudah dipelajari. Dan hasilnya adalah 0 ya, 0 per 1. Atau secara cepatnya, jadi yang ini 2 ditambah I diturunkan ya, anggap ini sebagai konstanta, diturunkan jadi 0, yang bawah diturunkan jadi 1. 1 itu dari N diturunkan terhadap N jadi 1, ini yang 1 diturunkan terhadap N jadi 0 kan, karena konstanta, jadi 0 dibagi 1. Ini itu cara cepatnya. Jadi rho sama dengan lim N mendekati hingga 0 dibagi 1 gitu ya. Jadi 0 ya, 0 dibagi 1 itu 0. Maka rho sama dengan limit dengan N mendekati hingga terhadap 0 adalah hasilnya adalah 0. Maka didapat nanti rho-nya itu sama dengan 0. Karena sama dengan 0, ini merupakan deret konvergen karena rho-nya kurang dari 1. Jadi jawaban yang nomor 1 ini adalah deret konvergen. Ya, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, sigma N dari 0 sampai dengan hingga, di mana 3N kali dengan 2I pangkat N. Ya, seperti biasa kita ya. Di mana rho sama dengan limit N mendekati hingga Zn ditambah 1 dibagi dengan Zn. Nah, ini rumusnya. Nah, kita masukkan. Nanti ya, yang Zn plus 1 menjadi 3 kali dengan N plus 1. Kurung tutup kali dengan 2I
pangkat n plus 1. Jadi n-nya tinggal ditambah 1 aja. Dibagi dengan Zn. Ini yang bawah adalah Zn-nya. Yaitu 3n kali 2i pangkat n. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama ya, yang 2i sama 2i juga. Maka pangkat yang ini tinggal dikurangkan dengan yang ini. Jadi n plus 1 dikurangi n adalah 1 ya. Karena n dikurangi n, 0, 1, tinggal sisanya kan 1, jadi 2i pangkat 1. Dengan catatan 2i, ininya 2i ya, sama 2i. Jadi didapat terus sama dengan lim n mendekati tak hingga n plus 1 dikali dengan 2i pangkat 1 dibagi dengan n. Nah, ini juga bisa ditulis rho sama dengan limit ya, lim, singkat lim aja, lim n mendekati tak hingga di mana n plus 1 dibagi dengan n kali dengan 2i. Jadi kita bisa menyelesaikan yang ini dengan cara limit tak hingga itu. Jadi limit yang ini, limit yang ini hasilnya adalah 1 dikali dengan 2i. Ya, jadi hasilnya ini untuk limit ini 1 kali 2i kan jadi 2i. Lalu kita hilangkan i-nya, dimutlakan lah. Maka didapat rho-nya sama dengan 2. Rho-nya sama dengan 2. Rho sama dengan 2 merupakan deret divergen karena rho-nya lebih besar daripada 1. Gitu ya. Pokoknya ingat, kalau rho-nya lebih besar dari 1 adalah divergen, kalau kurang dari 1 adalah konvergen. Jadi yang nomor 2 ini adalah deret divergen. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu soalnya adalah sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, di mana i pangkat n dibagi dengan n kuadrat ditambah 1. Kita coba dulu dengan uji rasio, di mana rho-nya sebenarnya limit n mendekati tak hingga Zn ditambah 1 dibagi dengan Zn. Lalu didapat seperti ini ya. Ini untuk Zn-nya yang atas dibagi dengan, ini maksud saya ini untuk Zn plus 1-nya yang atas. Ini untuk Zn plus 1-nya yang atas dibagi dengan Zn. Ini Zn-nya. Tulis juga seperti ini. Ya. Terus kita uraikan. Seperti tadi lah. Ini yang i dengan i lagi. Karena ini bilangan pokoknya bawahnya sama. Ini ya. Jadi tinggal pangkatnya dikurangkan dengan pangkat lagi yang atas sama yang bawah. Jadi n plus 1 dikurangkan n adalah tinggal 1. Jadi nanti menjadi limit n mendekati tak hingga i pangkat 1 dikali dengan n kuadrat ditambah i dibagi dengan n plus 1 kuadrat ditambah i. Maka didapat rho-nya sama dengan limit n mendekati tak hingga. Ini kita kalikan di sini. I dalam kurung n kuadrat ditambah i kurung tutup dibagi dengan n kuadrat ditambah 2n ditambah 1 ditambah i. Maka rho-nya sama dengan limit n mendekati tak hingga i kali n kuadrat dikurangi 1 dibagi dengan n kuadrat ditambah 2n ditambah 1 ditambah i. Ya, ini dikerjakan dengan limit yang mendekati tak hingga, hingga hasilnya itu adalah 1 ya. Jadi ini bisa masuk. Jadi ini masih belum pasti ya, apakah konvergen atau divergen.
Makanya kita harus dicoba dengan metode yang satu lagi, yaitu metode uji tanda. Uji tanda. Uji berganti tanda itu syarat konvergennya yang pertama limit n-nya mendekati hingga zn sama dengan 0, dan yang kedua zn plus 1 kurang dari zn. Nah, kita coba dari syarat pertama dulu, di mana limit n mendekati hingga zn sama dengan limit n mendekati hingga i pangkat n dibagi dengan n kuadrat ditambah i. Lalu didapat limit zn mendekati hingga limit n mendekati hingga zn sama dengan limit n mendekati hingga 1 kali i pangkat n dibagi dengan n kuadrat ditambah 1. Nah, ini limitnya 0 ya. Hasil limit ini nih 0 limitnya itu. Karena kan ini 1 kali i pangkat n, kita ibaratkan ini atasnya 1. Diturunkan jadi 0. 0 dibagi dengan n kuadrat turunannya adalah 2n ditambah 0. Maka 0 dibagi n 2n adalah 0 gitu ya. Limit 0 itu adalah 0, jadi 0 hasilnya. Maka ini untuk yang ini memenuhi ya. Untuk yang nomor 2, di mana zn plus 1 sama dengan i pangkat n plus 1 dibagi dengan n tambah 1 kuadrat tambah i. Ya, kita coba nih. Masukkan untuk dapat barisnya. Jadi kalau z1, maka nanti di sini i pangkat 1 ditambah 1. Jadi i kuadrat ya. I kuadrat dibagi dengan n ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1. I kuadrat kan negatif 1 ya. Jadi didapat negatif 1 dibagi dengan 4 ditambah i. 4 dari mana? 4 kan dari ini ya. Kalau 1 kan 1. Kalau n-nya 1 berarti kan 1 tambah 1 2. 2 kuadrat 4. Nah gitu ya. Jadi negatif 1 dibagi dengan 4 ditambah i. Koma, ini hasil dari yang n-nya 2, negatif i dibagi dengan 9 ditambah i, koma, 1/16 ditambah i. Ini dari yang n-nya 3. Ini untuk yang zn plus 1. Didapat barisnya seperti ini. Selanjutnya zn, untuk yang zn sama dengan i pangkat n per n kuadrat ditambah i. Jadi kalau n-nya 1, maka didapat i pangkat 1 dibagi dengan 1 kuadrat ditambah i. Maka didapat i per 1 ditambah i. Ini untuk yang n1, ini untuk dari yang n2, 3, dan 4. Gitu ya, didapat baris seperti ini. Kita bandingkan. Cuma kan agak sulit ya membandingkannya karena ada ini nih komponen i-nya itu. Untuk melihat mana yang apakah betul gitu ya, zn plus 1 kurang dari sama dengan zn. Nanti unsur i-nya kita hilangkan. Gitu. Kayak ini unsur i-nya hilangkan, i pangkat n plus 1-nya dihilangkan. Anggaplah di sini 1 kan, karena di sini tidak ada lagi. Maka nanti jadi bentuk pembandingnya itu 1 per n plus 1 kuadrat dan 1 per n kuadrat. Ini dari zn. Nah, ini dari zn. I-nya dihilangkan jadi 1 per n kuadrat gitu ya. I-nya dihilangkan. Ini juga sama, i-nya dihilangkan. Maka kalau kita ganti n dengan angka tertentu, maka n ya, dengan angka tertentu ya, dengan n 1, 2, atau 3 akan memenuhi 1 per n plus 1 kuadrat akan kurang dari sama dengan 1 per n kuadrat. Dicoba saja, misalkan kalau n-nya 1, maka di sini kan jadi 1 per berapa? 4 ya. 4 akan kurang dari sama dengan berapa? 1 per
1/1 atau 1 ya. Betul kan? 1/4 itu kurang dari 1. Begitu juga 2, 3, 4, dan seterusnya. Boleh dicoba. Maka untuk yang syarat kedua, Zn ditambah 1 kurang dari Zn itu betul gitu ya. Oleh karena itu, untuk yang nomor 3 itu adalah deret konvergen. Ya. Oke ya, jadi saya cukupkan dulu sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.